Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Setelah Tuhan Yesus melayani orang banyak di Genesaret, maka pergilah Tuhan ke Tirus, firman Tuhan katakan. Di dalam Injil Matius katakan bahwa dia pergi ke Tirus dan Sidon. Artinya dia pergi ke satu tempat di antara Tirus dan Sidon yang diperkirakan saat ini adalah satu tempat yang disebut Lebanon. Dengan kata lain, Tuhan pergi ke suatu tempat yang jauh dari wilayah orang Yahudi. Mengapa Tuhan sampai pergi ke Tirus dan Sidon dalam kesempatan ini? Ada yang mengatakan karena Tuhan ingin menghindar dari orang banyak. Karena selama ini dia sudah banyak melayani orang banyak dan oleh sebab itu dia harus beristirahat. Lebih lagi orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat Tuhan sudah terlalu populer, banyak pengikutnya, membuat mereka menjadi iri dan berulang kali ingin mencobai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan juga ingin menghindar daripada mereka. Tapi ada juga yang mengatakan Tuhan mau retreat, di mana Tuhan pergi ke sana adalah untuk dia bisa mengambil lebih banyak waktu untuk berdoa dengan Bapaknya. Tapi apapun itu, yang harus kita perhatikan di sini bahwa Tuhan bisa saja ke tempat lain untuk dia menghindar dari orang banyak, untuk menghindar dari orang Farisi, ataupun dia bisa mengambil suatu tempat untuk dia bisa mempergunakan waktu yang banyak untuk berdoa kepada Bapaknya. Tapi kenapa dia harus pilih Tirus dan Sidon, satu tempat yang jauh yang sekarang merupakan Lebanon? Kenapa dia harus ke sana? Ada satu hal yang indah yang kita bisa perhatikan dan renungkan. Tuhan mempunyai satu misi yang khusus pergi sana, adalah untuk melayani seorang perempuan Siro Fenisia. Yang firman Tuhan katakan dia adalah orang Yunani, orang yang sehari-harinya berbahasa Yunani, berbudaya Yunani, tetapi dia adalah orang yang berkebangsaan Siro Fenisia. Artinya dia adalah orang asing, yang bagi orang Yahudi dia bisa disebut orang kafir. Dan kita tahu bagaimana sikap orang Yahudi terhadap orang kafir, orang yang dianggap tidak seagama dengan mereka, tidak sebangsa dengan mereka. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu ada sikap mania. Saya pakai istilah sikap mania karena kenapa saya harus pakai istilah ini? Karena memang kita sebagai seorang, bagaimana kita beragama, bagaimana kita bertuhan, kita memang harus mencintai. Bagaimana kita berbangsa, kita juga harus mencintai bangsa kita. Kita harus mencintai agama kita. Kita harus mencintai bagaimana kita beriman dan bertuhan. Kita harus. Tapi jangan sampai kita mempunyai sikap mania. Ada kegilakan tersendiri terhadap agama, terhadap kebangsaannya, sehingga ada sikap membuat dia tidak dapat berpikir lagi dengan jernih, berpikir lagi secara logis dalam hidupnya. Sehingga kadangkala di dalam sikap maniaknya itu, dia bisa menempatkan orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang yang posisinya di bawah mereka. Posisi mereka dianggap sebagai orang yang bermusuhan dengan mereka, yang harus dimusuhi. Bahkan tidak jarang bisa terjadi mereka bersikap ingin membunuh orang yang berbeda dengan mereka.
Walaupun orang Yahudi tidak sampai punya sikap untuk membunuh, tapi kita melihat ada sikap maniak mereka yang sedemikian rupa menempatkan orang yang tidak sebangsa dengan mereka, orang yang tidak seagama mereka di posisi yang begitu rendah bagi mereka. Mereka menempatkan mereka itu sedemikian rendah sehingga mereka boleh menyebut mereka sebagai anjing. Inilah sikap orang Yahudi pada masa itu. Oleh sebab itu tatkala Tuhan datang kepada mereka, tatkala mereka bisa tahu ini tentu akan menjadi pertentangan dan mereka bisa menyerang Tuhan oleh karena sikap Tuhan yang mau melayani seorang perempuan asing, seorang perempuan berkebangsaan Siro-Fenisia. Inilah yang kita lihat. Apakah di dalam ajaran agama orang Yahudi mengajarkan demikian? Yang dapat kita lihat di dalam perjanjian lama, tentu tidak demikian. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan satu pemahaman seperti itu. Walaupun mereka adalah bangsa pilihan, di mana Tuhan memulai dengan memilih Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian bangsa Israel sebagai umat pilihannya untuk bagaimana Tuhan memberkati mereka. Tetapi ada satu tujuan yang utama Tuhan memilih mereka, Tuhan memberkati mereka adalah supaya melalui mereka semua bangsa diberkati. Dengan kata lain, Tuhan mau pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa, untuk menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Tetapi mereka telah gagal melakukan tugas ini. Oleh sebab itulah Tuhan sekarang memakai kita umatnya yang dipilihnya saat ini, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan suruh katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan kata lain Tuhan suruh, pergilah, jadilah menjadi berkat bagi banyak orang. Kasihilah mereka dengan kasih Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita harus menjadi saluran berkat. Kalau kita melihat pelayanan Tuhan, memang Tuhan dalam banyak hal Dia berkata kepada murid, pergilah, dan Tuhan suruh mereka untuk melayani hanya orang Yahudi. Jangan pergi ke bangsa lain, jangan pergi kepada bangsa Samaria, tapi layanilah orang-orang Yahudi di satu pihak. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan mereka melakukan itu adalah untuk mempersiapkan bangsa Yahudi, umat pilihan Allah, untuk mereka dipersiapkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ini dapat kita lihat bagaimana sikap Tuhan nantinya. Yang akhirnya saya katakan, Dia menyuruh setiap orang percaya untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, menjadi berkat bagi semua bangsa di permukaan bumi ini. Dan saat ini Tuhan menunjukkan sikapnya. Bagaimana sikapnya terhadap bangsa yang lain, yaitu perempuan Siro-Fenisia yang adalah notabene bangsa lain. Tuhan mau melayani dia. Bahkan kita melihat Tuhan memberikan dia yang terbaik. Bahkan kita melihat lagi bahwa orang ini bukan sekedar bangsa asing yang dianggap kafir bagi bangsa Yahudi. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, dia adalah seorang perempuan yang pada masa itu ditempatkan di level tingkat bawah. Dalam banyak hal kita melihat, bagi bangsa Yahudi, bagi orang timur pada masa itu, bahkan banyak bangsa pada masa itu di dunia, pada masa itu mereka menempatkan perempuan di tempat yang posisinya di bawah. Bahkan kadangkala mereka hanya menempatkan perempuan sedikit di atas posisi seorang budak. Hanya dia tidak boleh dijual, itu saja. Dalam banyak hal mereka dirugikan sedemikian rupa. Dalam banyak hal perempuan ditempatkan untuk mendapatkan sisa. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan melayani mereka dengan baik. Inilah yang Tuhan inginkan ada dalam sikap kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh mengambil sikap mania di dalam beragama. Kita tidak boleh bersikap mania terhadap kebangsaan, karena ini berbahaya.
Sejarah mencatat akan hal itu. Bagaimana kita bisa melihat salah satu tokoh yang bernama Hitler yang memimpin Nazi Jerman. Dia ingin menguasai seluruh Eropa dan dia menganggap bahwa ras Arya adalah ras yang paling unggul, ras yang terpilih, yaitu ras daripada bangsanya. Dia menganggap bahwa orang Jerman, murni orang Jerman adalah ras Arya seperti dirinya. Oleh sebab itu dia menganggap ras-ras yang lain itu adalah berbeda dengan dia, harus dikuasai, harus ditempatkan di bawah, bahkan kalau perlu harus dibunuh. Bagaimana dia bersikap kepada orang Yahudi? Dia menganggap orang Yahudi ingin merusak kemurnian ras Arya. Dan terlebih lagi dia punya masa lalu yang tidak baik terhadap bangsa Yahudi. Oleh sebab itu kebencian dan lain sebagainya ini membuat dia mengerahkan seluruh pasukannya ingin membunuh orang-orang Yahudi. Dan kita tahu sejarah mencatat ada 6 juta orang yang dibunuh di masa pemerintahan Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Hitler, Adolf Hitler ini. Demikian juga di dalam beragama. Kalau ada sikap mania seperti ini juga berbahaya, yang membuat orang menganggap orang yang berbeda dengan dia adalah musuh yang harus dibasmi dan dibunuh. Kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh ambil sikap seperti ini. Kecintaan itu kita harus pertahankan, tetapi sikap mania yang tidak dapat membuat kita berpikir jernih harus kita jauhkan dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana dia bersikap terhadap seorang perempuan. Bahkan perempuan itu adalah orang asing, yaitu seorang perempuan Siro-Fenisia. Tapi lebih jauh lagi kita melihat bagaimana Tuhan mengambil sikap yang kita dapat lihat tadi di dalam ayat 27. Tuhan menempatkan perempuan itu seolah-olah Tuhan mau katakan dia adalah anjing. Walaupun kata anjing ini adalah satu kata yang mempunyai pengertian anjing ini bukan anjing liar, anjing peliharaan, anjing yang imut, yang cantik, yang mungil. Tapi tetap saja tatkala dikatakan anjing, tentu ini tidak etis, tidak sopan, cenderung merendahkan orang lain. Tapi apakah ini maksud Tuhan di dalamnya? Apakah Tuhan bermaksud untuk merendahkan perempuan ini karena dia perempuan, karena dia orang asing, karena dia adalah orang yang tidak seagama dengan orang Yahudi? Apakah demikian? Tentu tidak. Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Kalau tidak, Tuhan tidak akan jauh-jauh pergi ke Tirus dan Sidon ini. Tentu tidak. Tetapi Tuhan ada tujuan yang indah untuk dia. Tuhan mau melayani dia. Dan saat ini Tuhan sedang menguji dia. Bagi bangsa Yahudi engkau anjing. Tak kala engkau ditempatkan sebagai anjing, bagaimana sikapmu? Itulah yang Tuhan ingin dapatkan. Bagaimana sikap perempuan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tak kala perempuan ini menghadap kepada Tuhan, dikatakan dia bersujud kepada Tuhan. Kata bersujud di sini, firman Tuhan memakai kata proskuneo, bahasa Yunani. Adalah satu sikap yang begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Adalah satu sikap seperti seolah-olah seekor anjing yang datang kepada tuannya, memohon supaya tuannya memberikan makanan kepada dia. Yaitu satu sikap yang begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan ingin melihat engkau begitu merendahkan diri di hadapanku dengan bersujud demikian kepadaku. Apakah itu adalah datang dari ketulusan hatimu untuk bersujud merendahkan diri di hadapan Tuhan? Inilah yang kita dapat jawaban dari perempuan itu. Benar Tuhan. Dia mengatakan benar Tuhan. Dia membenarkan kata Tuhan bahwa dia adalah anjing. Orang Yahudi adalah anak-anak, dia adalah anjing. Benar Tuhan.
Dan dia juga menyatakan bahwa tadi dia menyembah Tuhan dengan tulus, dengan sikap merendahkan diri. Dan dari pernyataan ini pun dapat kita melihat pernyataan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedemikian rupa dia mengatakan, benar Tuhan. Ini adalah satu sikap yang indah. Seperti firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang petokos di hadapan Allah. Padahal kalau kita tahu, orang Sirofenisia ini adalah orang yang rata-rata secara ekonomi pasti lebih mapan daripada orang Yahudi. Karena mereka punya penghasilan yang luar biasa dari pembuatan pewarna yang berwarna ungu yang mereka dapatkan dari kerang-kerang tertentu, yang dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi mereka pasti lebih mapan dari kebanyakan orang Yahudi. Tapi kita melihat sikap perempuan Sirofenisia ini. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai seorang petokos, seorang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan, memohon Tuhan memberikan kepada dia yang dia ini tidak punya apa-apa. Inilah sikap yang ada di dalam hati perempuan Sirofenisia ini. Dan lebih jauh lagi dia mengatakan bahwa anjing itu mendapatkan remah-remah dari meja makan tuannya. Itu dalam Injil Matius dikatakan. Dan dalam Injil Markus mengatakan bahwa dia mendapat remah-remah yang jatuh daripada apa yang di tangan daripada anak-anak. Apa yang dia mau katakan di sini? Memang berkat itu ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Semua yang daripada Tuhan itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Untuk mereka boleh beriman kepada Tuhan pun diberikan kepada anak-anak Tuhan. Tapi perempuan ini ingin menyatakan, walaupun itu ditujukan kepada anak-anak, tapi seringkali mereka dapat remah-remah itu, yaitu pecahan-pecahan roti yang jatuh dari meja tuannya. Jadi artinya berkat-berkat yang dilimpahkan kepada anak-anak juga jatuh pada mereka. Demikian juga dari anak-anak itu, yaitu orang-orang percaya yang juga bisa jatuh kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa beriman, sehingga mereka bisa menjadi orang yang percaya. Dari mana kita dapat melihat bahwa perempuan ini telah mendapat remah-remah itu? Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22. Dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Inilah pernyataan dia. Ini pernyataan yang luar biasa. Secara teologi ya, bangsa Yahudi tak kalah mengatakan anak Daud itu bukan hal yang sederhana. Di dalamnya ada iman percaya bahwa dialah Mesias, Sang Juru Selamat yang telah mereka nantikan sekian lama, yang dilahirkan dari keturunan Daud. Dan perempuan ini, dia pernah mendengar dan dia mengimani itu. Dan dia percaya bahwa Yesuslah anak Daud itu. Yesuslah Mesias Juru Selamat itu, yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan dia juga percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, yang adalah Mesias itu, yang adalah Kristus adanya, juga akan menolong dia melepaskan anaknya dari kerasukan setan. Jadi kita melihat iman perempuan itu luar biasa. Dia percaya sedemikian rupa yang di tengah-tengah bangsa Yahudi pun tidak mungkin kita dapatkan orang yang mempunyai iman seluar biasa perempuan seperti perempuan Sirofenisia itu. Tidak heran kita melihat bagaimana sikap Tuhan terhadap Tuhan mengatakan, oleh karena kata-katamu, oleh karena imanmu, maka sembuhlah anaknya. Bagaimana Tuhan melakukan ajaib karyanya di dalam kehidupan anak daripada perempuan Sirofenisia ini, di mana anaknya yang kerasukan setan itu dilepaskan dari kerasukan setan. Saat itu juga dipulihkan. Ada hal yang luar biasa di sini. Bukan sekedar seorang anak yang dilepaskan dari kerasukan setan, tetapi ada hal yang luar biasa.
di mana seorang perempuan Sirofenisia, seorang bangsa asing, seorang kafir, dia bisa beriman kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa Kristus Tuhan kita, dia tidak pernah membedakan bangsa-bangsa. Dia tidak pernah membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dia juga tidak pernah membedakan antara jenis kelamin satu dengan jenis kelamin yang lain. Dia tidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki. Semua mereka punya hak yang sama. Mereka punya harkat yang sama. Mereka punya derajat yang sama dengan peranan yang berbeda. Inilah yang Tuhan ingin tunjukkan pada kita. Dengan demikian juga Tuhan menginginkan kita bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari, menghadapi masyarakat yang majemuk, menghadapi orang dari berbagai keadaan, posisi dan sebagainya. Kita menempatkan mereka sama dengan kita. Mereka ciptaan Tuhan, kita juga ciptaan Tuhan. Demikian juga di dalam kita mengemban tugas daripada Tuhan. Tuhan menginginkan kita yang sudah diberkati menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi mereka dengan berbagai macam cara. Dengan berkat apapun, kita mau menjadi saluran berkat bagi mereka. Dengan demikian mereka boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu berkat kehidupan yang kekal yang sudah dikaryakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga mereka boleh diselamatkan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Itulah bahagia kita. Biarlah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.